billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahilla lakum, dihalalkan bagi kamu akan malam puasa, akan bersetubuh ila nisaikum, kepada isteri-isteri kamu. Hunna libasul lakum, mula mereka itu isteri, itu pakaian lakum bagi kamu suami. Wa antum libasul lahunna, dan bermula kamu para laki-laki itu pakaian bagi mereka itu isteri. Jadi yang selesai bunuh. Alimallahu annakum, mengetahui oleh Allah, telah mengetahui oleh Allah, annakum kuntum takhtanuna, annakum kuntum takhtanuna, mengetahui, telah mengetahui oleh Allah, annakum akan bahawa sesungguh kamu, kuntum itu adalah kamu, takhtanuna itu yang kamu berkhianat, ataupun takhununa, makna takhtanuna, takhununa itu yang berkhianat akan diri kamu, berkhianat oleh mereka itu akan diri kamu. Bil jima', dengan jima', dengan berhubungan intim, lailatas siyam, pada malam Ramadan, pada malam puasa. Waqa'a dzalika li Umar wa ghairuhu, alimallahu annakum, telah mengetahui oleh Allah akan bahawa kamu itu adalah kamu takhtanun, itu yang mengkhianati oleh mereka itu akan diri kamu, bil jima', dengan jima', lailatas siyam, pada malam puasa. Waqa'a dzalika, telah terjadilah demikian, ya Umar, bagi Sayyidina Umar, wa ghairi, dan selainnya Sayyidina Umar. Wa'tadharu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah melaporkan oleh mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, kemudian taubat, menerima taubat yang Allah alaikum, di atas kamu, qabla taubatikum, sebelum taubat kamu. Wa afa ankum, dan memaafkan yang Allah untuk kamu. Jadi mengenai tentang ayat yang mana pada dasarnya pada permulaan Islam haram melakukan bersetubuh dengan isteri dan haram makan minum sesudah waktu Isya, maka turunlah ayat untuk menasahkan hukum, untuk membatalkan keharaman tersebut, yaitu kata Allah, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa untuk bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, mereka itu para isteri menjadi pakaian bagi kamu, dan kamu menjadi pakaian bagi mereka itu isteri. Jadi alimallahu annakum kuntum takhtanun, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala tahu yang bahwasanya kita itu akan berkhianat. Seandainya Allah Ta'ala mengharamkan bersetubuh sesudah Isya, mengharamkan makan dan minum sesudah Isya, Allah Ta'ala mengetahui kita itu akan berkhianat. Maksud berkhianat, kita tidak akan mampu untuk tidak melakukan, tetap akan berkhianat walaupun diperintahkan untuk meninggalkan, telah diharamkan untuk bersetubuh, makan dan minum. Karena Allah tahu kita itu akan berkhianat terhadap diri kita sendiri, yaitulah dengan kita melakukan hubungan intim pada malam Ramadan,
maka Allah menghalalkan untuk melakukan hubungan intim pada malam Ramadan, dan juga makan dan minum boleh pada waktu malam. Yang mana sudah pernah terjadi pada Sayyidina Umar. Pada Sayyidina Umar, pada sahabat Umar dan selainnya sahabat Umar sudah pernah terjadi, yang mana mereka itu setelah melakukan hal yang dilarang, kemudian wa'tadaru, mengaku ataupun memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fataba alaikum qabla taubatikum. Allah Taala telah menerima taubat mereka sebelum mereka taubat, wa'afa ankum, dan telah memaafkan. Intinya ayatnya adalah sebagai nasah, sebagai penghapus hukum yang terjadi pada permulaan Islam, yang mana di ketika itu memang haram melakukan hubungan intim pada malam Ramadan, haram juga makan dan minum sesudah Isya. Jadi di ketika turun ayat ini, maka tidak berlaku lagi hukum keharaman untuk berhubungan intim dan makan dan minum sesudah Isya. Makanya nanti asbabun nuzul ayat ini juga mengenai tentang masalah, yaitu pernah terjadi pada Sayyidina Umar. Jadi kesimpulannya, wahaslu annahu ba'da anna salat al-isya, sesungguhnya salat ianya Umar, bahwasanya Umar itu sudah bahawa salat yang Umar akan Isya, wajada bi ahlihi, niscaya mendapati ianya Umar dengan keluarganya, raihatat thayyibah, akan bau yang wangi, fawaqa'a ala hina idzin, maka waqa'a, telah melakukan hubungan sama isteri akan ahlinya hina idzin, pada ketika itu. Jadi Sayyidina Umar sesudah melakukan salat Isya, itulah menemui keluarganya, telah menemui istrinya, yang mana beliau mencium bau yang sangat wangi pada isteri, sehingga beliau melakukan hubungan dengan istrinya pada ketika itu. Makanya terhadap wanita sunnah, terhadap para istri sunnah di saat ia itu tidur ataupun bersama dengan suami di dalam rumah untuk memakai wangi-wangian. Suma lama asbaha, kemudian manakala tibalah waktu subuh, ja'a Rasulullah, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahu khabra, dan memberitahu ia akan khabar, akan cerita. Faqala, kemudian berkata ianya Umar, ya Rasulullah, inni a'tadiru ilallah, sesungguhnya aku mengadu kepada Allah, wa ilaika mimma waqa'a minni, dan kepada engkau daripada barang yang terjadi daripada aku. Jadi intinya Umar mengadu kepada Allah dan juga kepada Rasul apa yang sudah terjadi pada dirinya. Faqama jamaah, kemudian berdirilah jamaah. Faqalu, kemudian berkata oleh mereka itu, Islam maqala Umar, misal apa yang dikatakan oleh Umar. Jadi ketika Umar menceritakan perihal tersebut kepada Nabi, yang bahwasanya mereka itu pada malam itu sudah tidur dengan istrinya, melakukan hubungan suami intim, melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan intim, maka jamaah juga berani untuk mengungkapkannya. Makanya bukan sendiri. Makanya dalam tafsir waqa'a dalika li Umar wa ghairi. Jadi banyak para jamaah juga berkata seperti itu. Fanuzilat ayat, kemudian turunlah ayat sebagai nasah bagi tahrim al-waqi' bisunnah. Jadi turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu illa nisaikum. Angka kan? Fal'an, maka bermula sekarang, artinya iza uhilla lakum, pada ketika dihalalkan lakum bagi kamu, bashiruhunna, makna bashiruhunna jami'uhunna, bersetubuh olehmu akan mereka itu istri. Wabtaghu, makna wabtaghu
utlubu, cari olehmu, ma kataballahu lakum, akan barang yang telah mengkhitabkan oleh Allah lakum, bagi kamu. Apa makna ma kataballah? Abaha, cari olehmu akan barang yang membolehkan ianya Allah akan barang, akannya barang. Minal jima, daripada jima, daripada jima. Au qadrihi minal walad, ataupun membolehkan ya Allah akannya man, qadrihi akan takdir ataupun kuasa nyaman, minal walad, daripada anak. Telah berusaha untuk mempunyai anak. Jadi ataupun secara fi'il madhi langsung, ma kataballahu lakum, cari olehmu akan barang yang membolehkan akannya barang, yang membolehkan ya Allah akannya barang daripada jima, ataupun carikan olehmu akan barang yang berusaha ia akannya barang daripada anak, yang berusaha ia akannya barang daripada anak. Intinya, di saat Allah Ta'ala sudah menghalalkan berhubungan intim, itulah di waktu malam Ramadan, maka di ketika itu Allah perintahkan basyiruhunna, silahkan untuk melakukan hubungan intim dengan isteri pada malam Ramadan. Kemudian wabtaghu ma kataballah, carilah apa saja yang dibolehkan oleh Allah, lakukan apa saja yang dibolehkan oleh Allah. Jadi intinya mengenai tentang masalah hubungan intim, karena memang itu merupakan perkara yang dibolehkan, karena kata Allah uhilla lakum, maka lakukan. Basyiruhunna, jima, wabtagu, dan cari apa saja yang dibolehkan oleh Allah, ataupun berusaha untuk mempunyai anak, itulah juga dengan melakukan hubungan. Maka diperintahkan, lebih-lebih kan anak yang hasil daripada persetubuhan yang terjadi di malam Ramadan dengan niat yang baik, insyaallah akan menjadi anak yang saleh. Jadi intinya abaha minal jima' fi nisa'il halail, pada wanita-wanita yang halal. Jadi wanita yang halal adalah isteri ataupun budak, isteri ataupun budak wanita. Kan? Wa asyara bidzalik, dan isyarah dengan demikian, ila annahu yang bagi, kepada bahwasanya hal wasya'an, yang bagi ayak sudah bijama'atil ifah bil halal anil haram, kepada bahwasanya hal wasya'an sepantasnya lah bahwa mengkasatkan dengan jamaah akan terpelihara dengan halal daripada yang haram. Jadi intinya diperintahkan bagi kita di saat melakukan hubungan intim dengan niat jima kita itu, hubungan intim kita itu kita niatkan untuk iffah, untuk memelihara dengan halal daripada yang haram, intinya agar jauh daripada yang haram. Makanya salah satu niat di ketika bersetubuh dengan istri adalah untuk menjaga daripada yang haram, agar terpelihara ghadul basar, terpejamkan mata daripada orang yang tidak halal bagi kita. Makanya kita niatkan untuk iffah. Bagi siapa? Bagi kita dan baginya, bagi kita suami dan bagi istri. Jadi itu adalah salah satu niat yang baik dalam bersetubuh. Jadi kita niatkan supaya terjaga suami daripada hal yang haram, juga supaya terjaga istri daripada hal yang haram. Au raja'an nasli litaksiril ummah, ataupun sempatasnya kita itu meniatkan dengan jamaah itulah dengan berhubungan intim, adalah untuk mengharapkan keturunan, litaksiril ummah, untuk memperbanyak, supaya memperbanyak umat. Jadi intinya niat juga di saat kita berhubungan intim untuk memperoleh anak, untuk memperoleh keturunan, bukan semata-mata untuk
untuk nafsu saja, untuk melepaskan syahwat saja. Kenapa? Agar banyak umat. Kenapa agar banyak umat? Karena memang Rasulullah senang dengan banyaknya umat di hari kiamat. Maka salah satu hadis yaitu tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahi olehmu akan wanita yang walud, yang bisa punya banyak anak, yang subur, al-wadud, yang punya sifat keibu-ibuan, sifat kasih sayang. Kemudian akan menan, kata Rasulullah, fa inni maka siru bikum yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku itu berbangga-bangga dengan banyaknya kamu pada hari kiamat. Jadi Rasulullah sangat bangga nantinya bila umatnya banyak di hari kiamat. Maka jangan hanya cukup 2 saja, tidak perlu untuk melakukan penghabatan daripada punya anak. Kenapa? Karena memang perintah Rasulullah kita itu mesti memperbanyak anak agar banyaknya yaitu umat Rasulullah. Anak zina saya kira umat Nabi. Anak zina Saya kira umat Nabi. Umat Nabi je. Umat Nabi ada meyah di umat Nabi. Mana umat Nagat? Anak pandai berzina. Yang berzina itu orang tuanya, anak tidak tahu apa-apa. Cuma dikatakan anak zina karena anak di luar nikah, anak yang hasilnya di luar akad. Jadi mengenai tentang masalah statusnya tentang seperti biasa, tidak ada yang salah dengan anak zina. Cuma ayahnya saja tidak bisa menjadi wali. Kita mau surga anak zina. Sangat masuk kalau dia orang yang taat. Tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada pengaruh dengan statusnya zina. Yang justru ayahnya saja kalau mau bertobat, ayahnya yang berzina yang mau bertobat juga masuk dalam surga. Apalagi anaknya yang tidak melakukan kesalahan. Kan yang salah kan bukan anaknya, tapi ayah sama ibunya. Maksudnya ayah dalam arti kata yang melakukan. Walaupun secara hukum agama bukan ayah, tapi secara biologis ayah. Seperti itu. Ya kan Tuku Jalil Marjan. Makanya anak zina itu tidak salah. Anak zina itu tidak salah. Yang salah adalah orang tuanya. Makanya kita tidak boleh mencaci anak zina. Makanya dalam hadis tanakahu tanasalu, menikah olehmu. Ini perintah. Tanakahu, menikah olehmu. Tanasalu, perbanyak keturunan olehmu. Fa inni mubahum bikum al-umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku itu yang bermegah-megah dengan kamu akan umat-umat yang lain yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ini hadis. Jadi kata Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah dan untuk memperbanyak keturunan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, aku pada hari kiamat itu bermegah-megah dengan kita umat kepada umat-umat yang lain, kepada umat-umat terdahulu. Makanya nantinya di hari kiamat umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad. Makanya sekarang pada malam Ramadan kita itu boleh makan, boleh minum dan boleh melakukan hubungan suami istri, tidak ada masalah, sudah dihalalkan. Justru pada ketika itu Sayyidina Umar dan sekelompok jamaah yang sudah melakukan hubungan intim yang memang pada dasarnya haram juga diampunkan dosanya oleh Allah. Bahkan fataba alaikum, diterima taubat Sayyidina Umar dan sahabat yang lain qabla taubatikum, sebelum mereka taubat wa afa ankum. Maka disinilah asbabun nuzul turun ayat ini ketika Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah. Makanya ini adalah ayat sebagai menasihkan ayat yang ataupun hukum terdahulu. Kemudian wakulu washrabu, pada ketika telah dihalalkan, kulu washrabu, makan olehmu dan minum olehmu. Ketika sudah dihalalkan maka perintah Allah wakulu, dan makan olehmu, washrabu, dan minum olehmu. Yang kebanakan al-lailu kullu. Maka kau pakai alif lam sekalian.
Kau pakai lelang? Ha? Cikalan, pakai lelang. Al-lail kullu. Dan makan olehmu dan minum olehmu. Al-lailu kullu, bermula malam itu tiap-tiapnya malam. Maksudnya kita itu diperintahkan untuk makan dan minum. Intinya boleh makan dan minum pada keseluruhan malam. Telah mulai terbenam matahari hingga terbit fajar. Hatta yatabayyana, sehingga makna yatabayyana yadhara, sehingga nampaklah lakumul khaitul abyad, bagi kamu oleh benang yang putih. Min khaitil aswadi, daripada benang yang hitam. Minal fajri, daripada fajar, artinya fajar sadek. Jadi perintah Allah, ketika kita sudah dihalalkan, maka makanlah dan minumlah sepanjang malam. Intinya kullu, semua malam, mulai daripada terbenam matahari hatta yatabayana, sehingga jelas ataupun nampak bagi kita itu benang putih daripada benang hitam. Jadi pada dasarnya malam itu gelap, kemudian nyatalah benang putih daripada fajar sadek. Itulah masuk waktu subuh. Karena ketika masuk waktu subuh, itulah merupakan waktu orang berpuasa. Maka di ketika berpuasa, maka ta'rif ataupun pengertian daripada puasa imsaku an muftirin, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Makanya minal fajri artinya as-sadaq. Ya, dianya itu bayan bagi khaitil abyad. Ya, jadi artinya sadaq ini daripada fajar sadaq adalah itu penjelasan ataupun pernyataan bagi khaitul abyad, benang putih. Makanya kata Allah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sehingga nyatalah bagi kamu oleh benang putih. Maksud benang putih adalah keluarnya fajar sadek. Wa bayanul aswad mahdhufun, dan bermula penjelasan benang hitam itu yang dibuangkan, artinya minal lain, daripada malam. Sedangkan penjelasan maksud daripada benang hitam, karena kata Allah sehingga nampaklah bagi kamu oleh benang putih daripada benang hitam, sedangkan penjelasan mengenai benang hitam dibuangkan, artinya minal lain. Di benang hitam maksudnya adalah malam, telah gelap. Ya, syubbiha yang diserupakan akan ianya fajar, akan barang ia bedu yang nampak ia daripada putih. Wa ma yumtaddu ma'ahu minal ghabas, dan barang yang dipanjangkan ma'ahu beserta barang minal ghabas, daripada apa? Ghabas kan pun? Cikalan kamu mana ghabas? Diserupakan akan barang yang nampak ia daripada putih, dan akan barang yang dipanjangkan bersertanya minal ghabas, daripada malam. Dalam. Apa ya? Dalam. Dulmatil lail, kegelapan malam. Bi khaitain, dengan dua benang, artinya putih dan hitam. Di mana diserupakan fil imtidad, pada memanjang. Jadi pada ayat ini disebutkan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad, maka diserupakan barang yang nampak daripada putih dan barang yang dipanjangkan secara barang daripada ghabas, itulah kegelapan malam, dengan dua benang, itulah benang putih dan benang hitam. Serupanya pada imtidad. Pada imtidad. Mana imtidad adalah pada memanjang. Pada memanjang. Summa atimus siyam, kemudian sempurnakan olehmu akan puasa minal fajri, mulai daripada fajar, ilal lain, hingga waktu malam, artinya ila dukhulihi bi ghurubi syamsi, hingga masuknya malam
bi ghurubi syamsi, dengan sebab terbenam matahari. Kemudian di saat sudah keluarnya fajar sadek, maka di ketika itu sempurnakanlah puasa mulai daripada fajar sadek hingga malam. Maksudnya adalah hingga masuknya malam, dengan sebab terbenam matahari. Makanya waktu berbuka puasa adalah terbenam matahari. Justru hadis daripada malaikat Jibril salat dengan Rasulullah pada 2 hari di Kaabah, itulah waktu pertama kali mengajarkan waktu salat. Itulah salat maghrib adalah hina yaftiru saim, hina aftara saim, ketika berbuka oleh orang yang berpuasa. Maka kapan waktu berbuka oleh orang yang puasa? Hina gharaba syamsu, ketika terbenam matahari. Jelas faham? Karena kan kali tabu pai masalah waktu sembahyang, jadi berkaitan katanya. Wala tubashiruhunna, dan jangan engkau bersetubuh akan mereka itu, artinya isteri-isteri kamu, wa antum akifun, dan padahal bermula kamu itu orang yang ma'iktikaf. Muqimuna bi niyatil i'tikaf, orang yang menetap dengan niat i'tikaf fil masajid, di dalam masjid. Fil masajid muta'allaqun bi akifun, dimuta'allaqkan dengan akifun. Dimuta'allaqkan dengan akifun. Jadi intinya Allah Ta'ala melarang untuk kita para suami untuk bersetubuh dengan isteri kita, padahal kita itu sedang melakukan itikaf, sedang niat itikaf dalam masjid. Maksudnya nuhiya liman kana yakhruj, dilarangkan bagi siman yang ada yaman itu yang keluar, wahwa, dan padahal bermula di yaman itu mu'takif, fayujami'u, kemudian dia itu berjima, melakukan hubungan intim ia imra'atah, akan istrinya, wa ya'udu, dan kembali ia, dan kembali. Jadi dilarang orang yang berada dalam keadaan iktikaf di masjid, kemudian dia keluar untuk pulang ke rumah ataupun keluar daripada masjid untuk melakukan hubungan intim, hubungan suami isteri, lalu kembali lagi kepada masjid untuk melakukan iktikaf, maka itu dilarang. Intinya orang yang sedang iktikaf tidak boleh untuk melakukan hubungan suami isteri. Makanya wala tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid. Jangan kamu melakukan hubungan intim sedangkan kamu dalam keadaan iktikaf dalam masjid. Jadi dilarang untuk keluar daripada masjid dalam keadaan iktikaf, kemudian kita itu melakukan hubungan suami isteri, lalu kembali wa ya'udu, lalu kembali. Itu haram hukumnya. Tilka, bermula demikian, artinya ahkamul mazkurah, bermula hukum-hukum yang telah disebutkan akan ia. Bermula hukum-hukum yang telah disebutkan akan ia. Hududullah, itu batasan-batasan Allah, ataupun had-had Allah, itu had-had Allah. Makna had larangan, itu larangan-larangan Allah. Maknanya haddaha, membatasi ianya Allah, akannya hukum-hukum li'ibadi, bagi hambanya Allah, bagi hambanya Allah, liyaqifu indaha, supaya mereka itu tawakuf. Mana tawakuf? Berhenti indaha, di sisinya hukum. Mana berhenti, tidak melakukannya ataupun tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, maka jangan kamu dekati akannya hukum-hukum yang telah disebutkan. Maka jangan kamu mendekati akan hukum yang telah disebutkan. Jadi intinya yang diharamkan oleh Allah, maka semuanya itu fala taqrabuha, jangan kita dekati.
Fala takrabuha, dianya firman Allah itu lebih mubalaghah. Min la ta'taduha al-mu'abbar bi fi ayatil ukhra. Jadi kata-kata la takrabuha, jangan kamu dekati akannya hukum-hukum yang dilarang oleh Allah, itu lebih mubalaghah daripada kata-kata la ta'taduha. La ta'taduha. Makna la ta'taduha, jangan kamu langgar akannya hukum. Yang diibaratkan dengan kata-kata la ta'taduha pada ayat yang lain. Jadi melanggar intinya lebih mubalaghah kata-kata la takrabu. Jadi mendekati saja jangan. Apalagi dilanggar hukum. Jadi untuk mendekati saja kepada hukum yang dilarang tidak boleh. Makanya lebih mubalaghah kata-kata la takrabu ketimbang daripada la ta'tadu. Ini dalam ayat yang lain la ta'tadu, jangan engkau langgar. Dalam ayat ini la takrabu, jangan kamu dekati. Makanya lebih mubalaghah di sini. Kadzalika kama bayyana lakum, sebagaimana barang yang telah nyata bagi kamu, madzukra oleh barang yang disebutkan, yubayyinullah, itu menjelaskan oleh Allah ayati akan kekuasaannya Allah, akan ayat-ayatnya Allah, linnasi bagi manusia, la'allahum yattaqun, pastilah mereka itu orang yang bertakwa ataupun takut mereka itu, maharimahu, akan yang diharamkannya Allah. Makanya jelas sebagaimana yang sudah dijelaskan, itulah yubayyinullah, Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, la'allahum yattaqun, pastilah bertakwa oleh mereka itu. Mana bertakwa, takut oleh mereka itu, menjauhi mereka itu akan perkara-perkara yang diharamkan. Nyangka kan? Yang nak cerita adalah apa? Qauluhu wa kulu washrabu juga lah. Qauluhu wa kulu washrabu nuzilah, diturunkan akan ianya ayat pada Sarmah bin Qais. Wakana, dan ada Sarmah itu amilan fil ardi, itu yang bekerja pada satu bumi baginya, wawasaib, dan dianya itu orang yang berpuasa. Jadi Sarmah yaitu bekerja pada sepetak tanah, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa. Fahina ja'al masak, maka ketika datanglah masak sore, raja'a li ahlihi, kembali ia bagi keluarganya. Falam yadi ta'am, maka dia itu tidak mendapati akan makanan. Faghalabathu ainahu minat ta'am, kemudian dikerasi akannya Sarmah oleh dua matanya daripada ta'am. Ta'amnya lelah. Yang lelah sekalian, ta'bun, ta'ab, bosan ataupun lelah. Lelah. Kemudian dikerasi akannya Sarmah oleh dua matanya daripada lelah. Falamma hadara ta'am, maka manakala hadirlah, datanglah makanan, istaiqadha, niscaya membangunkan ataupun dibangunkan akan ia, terbangun ia. Fakaraha, kemudian membenci ia, ayyakula, akan bawa makan ia, khaufan minallah, karena takut daripada Allah. Fabata tawiyan, kemudian bermalam ia. Tawiyan, mana tawiyan? Keadaan apa? Lapar. Fabata, kemudian bermalam ia akan lapar.
Fama intasafan nahar hatta ghasya alih. Maka bermula barang. Ghasya mana di kalian? Ghasya. Seringkali. Ghasya. Pingsan. Oh, nah. Maka bermula barang yang bersifat ia akan siang hatta. Oh benar. Maka tidak bersifat ia akan siang hatta ghasya alaih, sehingga pingsan ia datinya. Jadi intinya ketika Sarmah bin Qais, dia itu pada waktu harinya dia bekerja, sedangkan dia itu dalam keadaan berpuasa. Jadi bercocok tanam pada satu kebun dalam keadaan dia berpuasa. Ketika masuk waktu sore lalu pulang ke rumah kepada keluarganya, dia tidak mendapatkan makanan. Berarti tidak ada makanan. Kemudian dua matanya itu lelah sehingga dia itu tertidur ngantuk. Kemudian manakala ada makanan, kemudian terjaga. Di ketika terjaga, maka benci untuk makan makanan tersebut karena takut kepada Allah. Kemudian tidurlah dalam keadaan sangat lapar. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah tidak mendapati ia akan siang. Kenapa? Karena dia itu pingsan sampai pingsan. Falamma afaqa, maka manakala sembuh ia, akhbaran Nabi bizalik. Kemudian menceritakan ia akan Nabi dengan demikian. Anuzilat ayat, maka turunlah ayat. Jadi turunlah ayat, intinya diperintahkan untuk makan dan minum sehingga keluar fajar sadiq. Jangan tidur dalam keadaan lapar sehingga di waktu siang harinya tidak sanggup untuk melakukan puasa. Yan, bana. Ini nak cerita rupanya, nak kisah. Keluar fajar sadiq, uturiza bidzalik, diperlihatkan dengan demikian fajar sadiq daripada fajar kadzib. Wawa, dan bermula dianya kadzib, ma yadharu qabla sadiq, itu barang yang nampak sebelum sadiq. Seperti kadzab bisirhan, seperti ekor serigala. Jadi intinya, makanya waktu imsak itu bukan fajar sadiq. Waktu imsak itu adalah fajar kadzib. Makanya waktu imsak itu adalah masih dalam waktu malam. Masih bisa untuk makan minum. Cuma harus berhati-hati. Jangan sampai kita itu makan sampai keluar fajar sadiq. Makanya fajar kadzib, keluar fajar kadzib itu masih waktu malam. Jadi masih boleh kita makan minum. Maka makan minum tidak dibolehkan lagi ketika keluarnya fajar sadiq. Itulah cahaya yang keluar melintang pada langit yang dia itu tidak akan hilang lagi, yaitu sampai keluarnya matahari. Sedangkan fajar kadzib yaitu memanjang ke langit. Sewaktu keluar memanjang ke langit seperti ekor serigala, kemudian setelah keluarnya itu hilang. Lalu gelap lagi. Kemudian setelah itu barulah keluar fajar sadiq, yaitu diaul mutasyir, cahaya yang berhamburan. Kan? Kemudian ayat wala tubashiruhunna, tidak boleh untuk melakukan hubungan intim dalam iktikaf. Ini mutlak hukumnya. Apakah pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Pada waktu siang. Kita tidak boleh. Berarti nahyun, bukan nuhiya, nahyun bacanya. Qauluhu nahyun, khabar bagi mubtada yang dibuangkan. Bermula takdirnya itu hadhil ayat, bermula ini ayat itu larangan bagi siman yang ada iaman itu yang keluar, wa huwa, dan padahal bermula iaman itu mutakif, itu orang yang iktikaf, fayujami'u, kemudian melakukan hubungan intim ia akan istrinya, wa ya'udu, dan kembali kepada masjid. Kan? Enak dapat ya? Sekalian.
qauluhu ablagh min la ta'taduha. Jadi la takrabuha lebih mubalaghah daripada la ta'tadu. Kenapa? Li'anna nahya 'anil muqarabah, karena sebenarnya larangan daripada mendekati itu larangan daripada mujawazah dan ziyadah. Larangan daripada mujawazah, menjauhi dan lebih. Dan lebih. Makanya lebih mubalaghah muqarabah ketimbang daripada ta'tadu. Kayaknya nanya gimana pertanyaan? Atau bayan? Hah? Nyopu pun masalah. Hang gebi pajo. Hartago. Kalau pertanyaan apa?